Selamat datang di Bapil Bahas Film bersama dia Syasha dan dia Bagas. Jadi ini juga sekian lama sih kita syuting Bapil lagi ya. Apa kabar dulu? Apa kabar? Tidak baik tapi baik-baik aja. Tidak baik tapi baik-baik aja. Ya udah, tapi kita hari ini kayak bakal review film yang menurut gue baik dan seru sih. Yoi. Karena kita bakal review Deadpool dan juga judulnya Deadpool and Wolverine. Betul banget. Yang ini kita sesuai udah sama tonton baju juga gua. Marvel Studio. Iya, kalau baju gue mohon maaf, gue gak nemu baju Hulk gue, jadi gue pakai baju Ultraman aja. Gimana kalau misalnya kita bahas dulu kali ya sinopsisnya, kita lihat trailernya dulu sama-sama. Kalau gitu kita Bapil bersama, bahas film sama-sama. I told you, you're not welcome here. You're not welcome anywhere. Now get the fuck out of my bar. Just give me one more drink and then I'll leave. Hi, Peanut. I'm gonna need you to come with me right now. Look, lady, I'm not interested. All right, well, I'm sort of on the tick-tick, so upsy daisy. Here we go. Oh, whiskey dick of the claws. It's quite common in Wolverines over 40. You don't want this. Unless you want to take a deep breath through your fucking forehead, I suggest you reconsider. I'm about to lose everything that I've ever cared about. Not my fucking problem. Is that what you said when your world went to shit? Come again. This Wolverine let down his entire world. Want to talk about what's haunting you, or should we wait for a third act flashback? Go fuck yourself. I don't know anything about saving worlds, but you do. Trust me, kid, I'm no hero. You were an X-Man. You were the X-Man. I am soaking wet right now. Boys are so silly. This is what I'm talking about. Big slow motion action sequence. Who knows if you live or die? Let's fucking go. Let's fucking go. Want to do some cocaine? Hey, cocaine is the one thing that Feige said is off limits. What about Bolivian marching They powder? know all the slang terms. They have a list. Even snowboarding? Even disco dust. White girl interrupted? Even Forrest Bump. Do you want to build a snowman? Yes. Deadpool and Wolverine, film yang dibintangi oleh Ryan Reynolds sebagai Wade Wilson atau Deadpool, Hugh Jackman sebagai Wolverine, dan disutradarai oleh Shawn Levy, yang dulu juga nyutradarin Real Steel. Menceritakan mengenai Wade Wilson atau Deadpool, yang menjalani kehidupannya sebagai seorang seller mobil, dan masih bertanya apakah dia merupakan orang yang bermakna di antara keluarga kecilnya. Suatu hari, Wade secara tiba-tiba dihampiri oleh petugas TVA, dan ditangkap untuk ditemui dengan Mr. Paradox. Di markas TVA, Mr. Paradox melakukan negosiasi dengan Deadpool dan menawarkan untuk Deadpool berpindah dunia untuk menjadi orang yang lebih bermakna, menjadi superhero layaknya Avengers. Deadpool diberi tawaran untuk berpindah dunia dikarenakan Earth 10005 akan hancur sebab anchor being dunia tersebut telah mati, yaitu Wolverine. Awalnya Deadpool tertarik, tetapi mengingat dirinya masih mempunyai keluarga dan teman di dunianya, Deadpool menolak dengan keras. Dengan cara insannya, Deadpool berkeliling dunia untuk mencari Wolverine, yang cocok baginya untuk menyelamatkan dunianya. Namun, justru Deadpool mendapatkan Wolverine terburuk menurut Mr. Paradox. Karena Wolverine yang Deadpool ambil telah gagal untuk menyelamatkan teman-teman X-Men lainnya, dan telah berubah menjadi Wolverine yang sangat depresi. Deadpool dan Wolverine pun akhirnya dihapus dari markas TVA karena dianggap mengacaukan timeline yang seharusnya.
Dari situlah Deadpool dan Wolverine secara terpaksa harus mencari cara untuk menyelamatkan dunia mereka masing-masing dan kembali menemui Mr. Paradox. Di perjalanannya, mereka bertemu dengan banyak sekali varian dari superhero yang pernah muncul di film-film Marvel sebelumnya, termasuk karakter yang belum pernah muncul sebelumnya. Melalui banyak sekali perkelahian, momen lucu, dan bahkan momen dramatis, Deadpool dan Wolverine bekerja sama. Jadi merupakan sedikit sinopsis, yang sebenarnya spoiler juga sih ya, dari film Deadpool and Wolverine. Nah, kita kan udah nonton nih, Syah. Yes. Walaupun memang beda sih, kita harinya beda, gue duluan yang nonton, baru Syah. Kita siapa duluan nih yang mau Kayaknya lu review? deh, karena Oke. lu spesialisnya film-film. Ya, superhero ya. Yes. Tapi ini sebuah fun fact bahwa ini gue udah lama banget gak nonton film superhero. Maksudnya, yang sorry, bukan film superhero sih. Marvel lebih tepatnya. MCU tuh gue udah lama banget karena banyak yang gue skip karena nggak seret Iya di sih. gue gitu loh. Kebetulan Deadpool akhirnya hadir lagi Dengan wajah yang baru ya. dengan wajah yang baru dan apa ya? Fresh air gitu. Gue suka banget gitu dengan kehadiran Deadpool seperti biasa ya. Yes. Ya, seperti gimana ya, Deadpool ya komedi. Iya. Komedi, ringan. Jadi gue nggak ada ekspektasi apa-apa masuk ke bioskop. Ya udah gue Just enjoy aja ya. iya enjoy the moment dan gue tuh kan gue tuh sekarang udah tipe yang bukan lihat trailer sebelum nonton film, jujur aja sih, karena kan Sama. aduh zaman sekarang trailer sudah spoiler ini spoiler itu, karakter yang seharusnya menurut gue nggak ada di trailer, jadi kayak Kayak di sama-samaran ada gitu ya. iya, jadi pas kita nonton film, wah ada si ini gitu. Wah di trailer nggak semuanya ada sih, tapi kan ada tuh yang menurut gua spoiler juga, nggak spoiler sih, ada di trailer si Dave Nikin kan balik lagi jadi X-23 yang dari film Old Man Logan tuh 2017 kalau nggak salah ya itu. Ada dia lagi tapi udah gede, itu yang tahu kan lo, yang anak perempuan itu. Iya, ya. Yang Iya. X-23. X-23 yang apa namanya, cakarnya cuma 2. Oh iya, Karena benar. kalau Wolverine 3. Iya. Ya, menurut gue itu seharusnya tidak ada di trailer. Biar elemen of surprise-nya ada gitu loh. Itu mah udah penyakit Marvel sih dari dulu. Ingat, gue gak tahu sih ngikutin apa enggak ya. Yang pas itu, Spider-Man balik ada di film Captain America Ya. 2016. Itu kan ada di trailer juga. Ya. Seharusnya menurut gue nggak ada. Itu udah penyakit MCU dari dulu lah. Kayak sengaja deh biar narik-narik Iya. penggemar-penggemar MCU tuh biar ayo nontonnya ada si ini nih gitu. Itu sebenarnya memang salah satu faktornya sih menurut gue ya. Ya biar ada yang menonton juga sih. Tapi kan bukan berarti maksud gue kalau misalnya nggak ada dia pun menurut gue orang-orang kan sudah berasumsi nih misalnya wah balik lagi nih si ini. Jadi biar liar aja dulu penontonnya pas masuk pas masuk bioskop jadi wah bener kan atau justru kecewa ya nggak ada si ini. Tapi ya maksud gue ya itu nggak sih experience ya dalam menonton Betul. sebuah film Deadpool gitu. Deadpool, betul. Kalau secara story ringan sih. Gua kalau yang gue lihat sih ya ada musuh mesti dikalahin. Ya udah gitu ya aja, memang begitu gitu loh. Film superhero emang patennya udah begitu aja. Ada Iya. musuh diberesin supaya dunia tetap nyaman-nyaman saja begitu ya kan. Wah, kenapa? Tapi gue suka awalnya sih. Awalnya itu tuh yang- awalnya bener-bener Oh, menghibur iya. karena udah ada suara si Deadpool-nya Deadpool, ya. nyanyi tet gitu. Itu sebuah fun fact, banget. gue telat masuk bioskopnya. Jadi gue tuh masuk pas sudah mau mulai ngedance. Oh, sayang banget. Nggak, iya, makanya gua agak- Awalnya tuh pada seru parah. Gue udah liat reviewnya, tapi katanya memang ada suara Deadpool yang nenek-nenek itu. Jadi gua, wah anjir gue melewatkan itu. Itu tuh seru banget. Itu seru banget kata gue. Oh, ini yang akan menjadi ciri khasnya Deadpool. ke kanak-kanakannya Deadpool. Iya, itu namanya breaking the fourth wall yang pernah gue jelasin juga gitu. Ya, paling itu dulu kali ya kalau dari gue ya. Mungkin bisa ke lu dulu deh. Gue masih ada beberapa sih, tapi coba deh. Kita menurut dari lu awal dulu aja ya. Gimana? Iya, menurut lu gimana? First impression. Ya, first impression gue pas nonton tuh pas duduk di bioskop kayak wow, sangat menghibur sekali menurut gue karena dari awal pas logo Marvel Studio-nya muncul tuh ada suaranya dia dead itu Ya. dia nyanyi lucu banget menurut gue itu lucu banget terus diawali dengan dia lagi mau mencari kuburannya Wolverine Yes. terus dia menggali terus akhirnya menemukan mayatnya Tulang. Wolverine yang ternyata sudah Iya, menjadi tulang belulang. Dan itu salju juga udah winter gitu ya. Iya. Itu seru banget sih menurut gua. Terus lu sampai mana? Sampai dia udah joget-joget ya? Sebelum mau joget-joget kan dia dikepung tuh kan. Oh iya, sebelum dia dikepung. Nah, jadi kayak gue telatnya dikit. Dikit banget. Itu mah dikit banget. Cuman dia itu doang terus Iya. menceritakan. Dikit banget. Lagi nyari-nyari Wolverine aja udah sih. Tapi ngomong-ngomong soal opening juga gue suka banget sama ini ya sih opening creditsnya kan biasanya kalau film mulai itu ada nama-nama aktor, ada nama-nama staffnya. Oh iya. Itu
itu menurut gue kreatif karena ditunjukin dari tulangnya misalnya iya, atau ada dari tulang. apa namanya pisaunya. Iya, gitu-gitu. itu Gue kreatif seneng banget banget sih. sih menghibur dan ya Nggak kepikiran juga sih. iya Orang-orang. udah jarang tau. Iya, udah Seriusan film-film tuh sekarang kayak gitu-gitu. Biasanya kan kalau opening credits ya udah gitu misalnya nunjukin adegan master apa terus ada tulisan Ada di tulisannya, langitnya gitu iya. kan. Ini enggak, ini ada interaksinya gitu, Iya. interaktif. Iya, pas sama lagi filmnya. adegan bertarung itu ya. Interaktif sama adegannya. Itu menurut gue MCU udah jarang begitu. Ya, seru sih. Dan kekonyolan-kekonyolannya Deadpool masih dipertahankan sih. Masih, Dipertahankan. walaupun tadi kan lu bilang ya, gue bilang apa sih namanya itu musuhnya ini si Cassandra Nova alias kembarannya Profesor X yang gue baru tahu ternyata Charles Xavier punya kembaran. Gue iya. jujur nggak tahu ya, maksudnya gue pun jujur aja nih, gue nggak ngikutin X-Men sebegitunya gitu. Jadi nggak terlalu tahu. Terus ternyata dia punya kembaran. Awalnya gue kira si Cassandra Nova ini kan dia awalnya cuma bayangan kan. Gue kira itu si Ancient One. Lu tau Ancient One kan? Ancient One pokoknya ada gurunya si Doctor Strange yang botak. Oh iya tahu deh Dia gue. awalnya tuh gue kira dia karena secara aksen mirip kan si siapa nama aktrisnya tuh Jennifer Garner apa siapa gitu, gue lupa namanya. Gue malah itu mah ngiranya, Elektra, anjir. gue malah ngiranya dia adalah gurunya ini loh, gurunya si Doctor Strange. Iya, itu tuh. Gue kira dia gitu. Gue kira dia gitu. Gue kira karena mirip kan. Iya, mirip, kan kita bener udah banget. tahu nih si botak juga, cewek juga cewek. secara aksen sama gitu, British gimana gitu. Ternyata bukan si Cassandra Nova yang itu alias kembarannya Charles Xavier gitu. Ya itu lagi-lagi yang gue bilang ringan tadi. Tapi kenapa gue bilang lebih ringan? Karena dibanding Deadpool 1 sama Deadpool 2, aduh gue jujur agak lupa sih Deadpool 1 tuh ceritanya yang mana. Oh, Deadpool 1 intinya tentang si Wade Wilson itu pengen bareng sama si Vanessa ceweknya iya, itu. Vanessa. Terus Deadpool 2 tuh ada karakter baru lagi, gue lupa nama bocahnya itu siapa. Nanti gue cari namanya, gue cari fotonya juga. Ada tuh. Kan jadi kayak ada ceritanya gitu loh. Ceritanya personal. Iya, personal. Personal si Wade Wilson. Sedangkan film ketiganya ini Lebih ke arah keluarga sih. keluarga dan banyak sih jatuhnya konfliknya banyak dan karena karakternya juga banyak sih. Karakter, sumpah ini film dan karakter terbanyak yang kayaknya pernah gue tonton. Banget, iya. Gue pusing, ini banyak banget loh. Iya, mungkin ya nggak sebanyak Endgame sih, nggak lu Iya, nonton iya, nggak Endgame, sebanyak nggak itu. Cuma sebanyak maksud gua Untuk satu film dengan dua tokoh gitu dua ya. tokoh, Dapat iya. dua tokoh utama. dengan judul yang dua tokoh juga, Iya. Deadpool and Wolverine nih ada siapa namanya tuh, ada nih gue sebutin aja kalian nih spoilernya, ada Gambit, Channing Tatum yang jadi gue sempat baca juga si Channing Tatum ini dulu tuh seharusnya menjadi si Gambit, cuma nggak jadi, si series atau filmnya nggak jadi ditayangin. My name is Jeff. Terus ada balik lagi si Blades ya, Wesley Snipes juga balik ya kan. Sama Elektra yang tadi gue bilang, gue baca namanya, gue lupa namanya. Jennifer Garner ya, itu Elektra yang di 2005. Yang kalau nggak salah tuh Daredevil-nya si Ben Affleck yang sekarang jadi Batman gitu. Cameo-cameonya juga Iya. cameo keren, bre. Iya. Artis-artis mahal yang jadi Superman juga jadi Wolverine yang Itu lucu banget. Itu gue pengen bahas. Itu lucu banget. Karena Gimana? gue suka banget, gue nggak expect ada Henry Cavill di film Deadpool jadi Wolverine pula gitu. Nah masalahnya gue kan nggak terlalu baca dan mungkin ada gitu artikel-artikel yang ini katanya si Henry Cavill mau jadi Wolverine atau apa. Nggak pernah baca, nggak pernah lewat di gue juga gitu. Tiba-tiba dia lagi nyetater motor. Aduh gue suka banget gue. Lucu ya. Gue kan nonton sama temen gue, gue nengok aja. Namanya JJ kan, Henry Cavill. Masalahnya beberapa hari ke belakang gue baru nonton The Witcher season 3 episode 1 kan, jadi kayak gitu loh. Tapi emang gila sih kan. Apakah dia akan pindah? Nah, yang pasti memang si Henry Cavill sudah nggak jadi Superman kan, gitu. Udah nggak lanjut di DC lah. DC juga lagi jadi kapal pecah juga kan, gue nggak begitu ngikutin. nggak ngikutin DC kan, nggak apa-apa. DC. Memang lagi jadi kapal pecah itu benar adanya, nggak serap. Maksudnya sekacau-kacaunya MCU, bahkan Deadpool bilang kan MCU lagi kacau, sekacau-kacaunya MCU nggak sekacau DC sebenarnya, Iya, DCEU lebih tepatnya. Ya jadi kayak lucu sih, lucu tapi keren juga sih Henry Cavill itu. Lu ada lagi nggak selain itu? Mungkin dari ini ya, dari jalan cerita Deadpool yang sekarang nggak seheboh Deadpool 1 dan 2. Mungkin karena dia perpindahan antara Century Fox ke MCU Disney. ya, ke Disney.
Jadi kan kayak film super, jadi dia kayak mengikuti image-nya Disney gitu loh. Image-nya Disney apa sih? Anak-anak, iya. Tapi ya mungkin kayak di ujungnya kali ya. Iya. Mereka tetap ada gore, tetap ada bercanda-bercanda dan dewasa. Karena memang film ini ya 18+, R-rated movie tetap. Gue sih seneng banget, karena kan nggak mungkin juga Mas Deadpool jadi kayak film-film Avengers yang kalau darah yang harusnya merah jadi warna biru, karena misalnya dia alien gitu kan nggak aneh juga menurut gue. Harus ada gitu loh seorang Deadpool. Tapi ini for the record, gue nggak ngikutin komik ya. Ini buat teman-teman yang ada di sini kayak gue juga nggak ngikutin komiknya, tidak mengikuti seriesnya, tidak. Lu nggak terlalu ngikutin MCU-nya malah ya? Malah kebetulan gue cukup ngikutin, tapi ya belakangan ini enggak, karena kan tidak sesuai dengan selera gue. Gue nggak bilang jelek ya. Belakangan ini MCU lagi tidak sesuai dengan selera Bagaska gitu aja udah gitu. Kenapa tuh kira-kira? Aduh susah nih nyebutnya. Ceritanya gimana? Ya mungkin karena gini deh. Oke, yang gampang dulu aja. Somehow, some way, CGI-nya tidak bisa diterima di mata gua. Yang kita sudah terbiasa melihat MCU dengan CGI yang bagus itu. Misalnya kita melihat Iron Man 1 2008, habis itu Incredible Hulk, habis itu Avengers 2012 kan bagus banget tuh di New York ya kan. Terus belakangan ini pecah-pecahnya di Endgame kayaknya ya. Pecah-pecahnya di Endgame. Endgame pun menurut gua CGI-nya kurang. Bukan kurang, kartunis lah. Bisa dibilang kartunis, jadi tidak realis gitu. Mungkin kalau lu bandingin Iron Man yang 1 2008 sama Avengers Endgame, tuh beda banget. Lebih comic accurate, cuma somehow some way CGI-nya tidak arah ke realis lagi. Gitu. Tapi kalau kita ngomongin Deadpool, gue rasa nggak masalah sih CGI-nya. Iya, nggak masalah. Emang begitu sih. Emang begitu, bercandaan. Ya, isinya bercandaan. Tapi gue emang ngeliat banyak review-review yang kayak, Deadpool yang sekarang nggak seru, nggak kayak yang 1-2, yang ini gitulah. Iya, banyak sih memang. Banyak yang kayak gitu. Mengundang banyak opini memang. Iya. Gitu. Mungkin karena dia, menurut gue ya itu mungkin karena dia mengikuti sekarang ke Disney kan. Iya. Jadi dia harus, nyerempet dikit aja, nggak boleh banyak-banyak kayak waktu di Century Fox kan. Iya mungkin, walaupun jatuhnya termasuk banyak sih itu bercandaan-bercandaan, misalnya bercandaan Batman balik lagi, mungkin lo lupa. Jadi ada satu momen di mana si Wolverine kan akhirnya setelah sekian lama 24 tahun kayaknya pakai baju kuning lagi dan terutama topengnya. Iya, topengnya. Terus kalau nggak salah si Deadpool tuh ngomong, iya kan, ini lu serem juga pakai topeng ini karena kayak Batman cuma bisa nengok, bisa gerakin lehernya gitu loh. Itu Batman nggak bisa ya? Batman kan kalau nengok kayak orang salah bantal. Oh iya benar ya, benar. Ya gitu loh maksud gue. Jadi ya tapi jujur keren sih. Ini ngomongin geeknya lagi ya, maksud gue fan service-nya emang banyak banget sih di film ini. Film ini emang isinya fan service. Jadi buat teman-teman yang sinetfil nih mau kayak mencari bobot dari film ini, berbobot sih menurut gue berbobot. Cuma menurut gue dari cerita ini berbobot loh. Iya, oke lah. Maksudnya pesannya pesan ada, moralnya ada gitu loh. Cuma maksud gue ya 80-20 lah. 80%-nya fan service gitu. 80%-nya fan service. Buat gue memanjakan terutama para fans Marvel ya. Bukan MCU doang. Marvel tuh berarti komik, MCU dan yang lain-lainnya juga. Bahkan yang sebelum adegan si mereka berantem nih di Void itu yang setelah dihapus kan mereka berdua nih Wolverine sama Deadpool. Sebelum mereka berantem si Deadpool tuh ngomong ke kamera, ini nerd nih. Oh iya, itu lucu banget. Dan itu menurut gue ya relate gitu loh. Ya memang itu yang dirasakan sama para fans Marvel komik terutama karena ini yang sudah ditunggu sama para fans Marvel komik. Interaksi antara Deadpool sama Wolverine ini tuh ada gitu loh. Dan gua pun nih lagi-lagi buat spoiler nih ya. Gua kan fan Hulk banget ya. Maksud gua sudah dari dulu gua invest ke Hulk dari 2003 gitu kan. Eric Bana, Edward Norton, abis itu si Mark Ruffalo tuh gue suka tiga-tiganya. Even Lou Ferrigno gue juga suka gitu. Akhirnya dimunculkan lagi sosok Hulk yang menurut gua, lu ingat nggak ada Hulk? Iya. Memang sekilas banget sekilas sih. banget ya. Karena ada Hulk. Jadi si Deadpool-nya lagi ke universe lain. Kebetulan si Wolverine emang pakai yang kuning sama coklat. Seingat gua kalau di komik Wolverine pakai kuning sama coklat itu lawan Hulk. Iya. Dan memang ada Hulk-nya cuma dari bayangan doang. Karena memang CGI-nya mahal kan. Hulk tuh nggak mau. Oh, satu lagi. Kayak kelihatan dari sininya nggak sih? Muka. Gue lupa sih. Dari muka, pokoknya saya ingat gue tuh dari muka. Satu lagi, Sya.
cameo yang menurut gue bangke. Ada si ini, Chris Evans. Itu tuh temen gue tuh, maksudnya gue notice itu Chris Evans. Cuma gue nggak tahu dia di sini sebagai apa, kali aja sebagai karakter lain kan. Temen gue tuh udah nunggu sama kayak Deadpool nih, dia bakal bilang kalimat pamungkas nih, Avengers Assemble. Ternyata dia ngomong Flame On, yang dimana Flame On itu kan Johnny Storm gitu, Fantastic Four. Ya, gue juga bahkan lupa kalau Chris Evans itu dulu adalah Johnny Storm Fantastic Four yang dulu, tapi gitu. Menurut gue oke sih, lagi-lagi cuma buat gag, kepentingan lucu-lucuan sih jujur. Emang karena banyak komedi sih di sini. Memang iya. Gue salut banget sama penulis naskahnya. Si Ryan Reynolds juga jadi penulis naskah kan di sini. Ya pastilah, pasti juga ikutan sih di antara triangle itu. Jadi kata gue jokes-nya tuh semua masuk di sini sih. Iya, dan itu tadi gue mau ngomongin apa lagi, Chris Evans sih, gue masih di Chris Evans sumpah. Gue nggak expect karena gue lupa juga awalnya. Gue bahkan nggak expect dia Captain America. Gue nggak expect dia apalagi Johnny Storm kan, karena gue lupa juga gitu loh. Awalnya ya udah dia cuma seorang Wanderer aja gitu yang ada di Void gitu. Tapi gue nggak tahu apakah dia varian yang sama yang di Fantastic Four yang dulu ya, karena ya kan banyak juga, bahkan Elektra yang Wesley Snipes tuh sama kan si Blade, terus Elektranya sama. Nah paling Channing Tatum yang menurut gue kayak lucu sih karena tapi maksud gue di luar kelucuan muka dia sebagai Gambit, karena Gambit di sini juga karakternya karakter lucu. Maksudnya setiap kali dia ngomong kan orang-orang pada ketawa gitu karena dengan aksen Prancisnya gitu. Ya tetap keren sih. Itu gue suka sih pas mereka lagi pada berantem di lagi berantem buat topengnya Ant-Man itu. Iya, kenapa ya kok markasnya mereka tuh Ant-Man ya? Ya mungkin itu varian Ant-Man yang mati. Emang ada ya? Jadi gini, gimana? Mungkin gue agak lupa nih. Mungkin itu memang varian Ant-Man yang dari universe lain. Kebetulan lain. dia hapus sama di prune sama TVA kan. Mungkin dia mati. Ya, gitu. bisa jadi, mati bisa pas jadi. lagi jadi gede gitu. Akhirnya si Cassandra Nova yang gue nggak tahu kenapa ada Easter egg bukan Easter egg lagi, malah karakter Mad Max ada di situ gitu. Gue bingung banget gitu. Iya sih. Iya, dan akhirnya dijadiin markas gitu loh. Ya, tapi kalau ngomongin Chris Evans, pokoknya cameo yang ada di film ini ada beberapa yang gue nggak expect sih memang. Kayak ya itu Wesley Snipes balik lagi, terus film mahal emang ini. Iya emang. Cameo-nya mahal banget tuh. Iya, soalnya ininya mahal kan. Aktor-aktor yang mahal masalahnya. Iya. Apalagi mungkin tambahan dikit kali ya, setelah kemarin ada pengumuman di San Diego Comic Con juga bahwa Robert Downey Jr. bakal balik lagi sebagai Dr. Doom, bukan Iron Man tapi Dr. Doom. Nah ini gue nggak tahu nih. Villain. Nah ya bakal jadi villain, jadi villainnya. Apakah ini bakal menyelamatkan MCU atau justru bikin orang-orang agak akan lebih sayang banget gitu. Kalau ini mix feeling dan mix comment juga dari netizen luar ataupun dalam negeri gitu. Kenapa ya harus RDJ yang menjadi dia? Oh, mungkin kalau prediksi gua karena terakhir kali Marvel nge-hire aktor baru buat jadi villain yang gedenya, masalah dia. Siapa tuh? Spill dong. Jonathan Majors dia kena masalah abuse atau apa gitu, gue lupa. Oh, yang jadi ini ya? Kang. Jadi Kang. Oh iya. Yang jadi yang di markas, bukan itu. Ya yang mengatur waktu kan? Ya, pokoknya ada hubungan sama waktu dan universe gitulah. Harusnya dia cuma diganti jadi Dr. Doom dengan aktor lama. Jadi feeling gue kayak, udahlah kita dia aja deh. Kita sukses lagi pakai aktor nama gede, tapi kita juga aman nih, nggak neko-neko. Jadi feeling gue gitu sih. Yes. Ya, all the best for MCU lah. Dan menurut gue Deadpool asik lah ya. Ringan untuk ditonton. Iya, ringan tapi tetap puas gitu sih gue nontonnya. Tapi kalau buat yang pecinta banget Deadpool kayaknya mungkin agak kecewa mungkin. Iya mungkin karena nggak terlalu banyak Deadpool 1 dan 2. Iya, karena ya banyak karakternya itu. Sekarang malah lebih fokus ke Wolverine menurut gue. Iya, benar. Lebih fokus ke Wolverine. Ceritanya mengangkat ini loh, kehidupan gitu loh. Iya, lebih menyentuh gitu. Manusiawinya tetap ada walaupun superhero tapi tetap ada gitu manusianya.
Ya, jadi tadi merupakan review dari kami mengenai Deadpool and Wolverine. Nah, menurut teman-teman gimana? Deadpool and Wolverine apakah bagus, apakah asik, atau justru jelek, atau biasa aja? Atau ini sebuah penurunan dari MCU? Atau penurunan dari MCU justru ya, karena kan Deadpool bilang dia Marvel Jesus. Nah, apakah dia beneran bisa menyelamatkan MCU? Yes. Komen lah di bawah buat teman-teman MCU, fans MCU ya. Kalau gitu, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Kita ketemu lagi di Bapil Bahas Film. Bye-bye.